Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era masa pandemi saat ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu rajin belajar ya, meskipun kita pembelajaran dalam keadaan jarak jauh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang silahkan kalian mengisi link presensi terlebih dahulu ya. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit. Ya Bu, baik. Baik, Bu. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Materi sebelumnya tentang teks deskripsi, Bu. Ya, jadi pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang teks deskripsi. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks cerita narasi atau cerita fantasi. Kemudian ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini. Baik Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini terdapat 4 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai ya. Yang pertama, dengan memperhatikan penjelasan materi dari guru, peserta didik dapat mengetahui dan memahami pengertian teks narasi dengan benar. Yang kedua, dengan melihat dan mendengarkan video cerita fantasi yang berjudul Sepasang Penyihir, peserta didik dapat dengan cermat mengidentifikasi unsur pembangun dalam cerita tersebut. Yang ketiga, dengan membaca cerita fantasi semangka, peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita yang terdapat di dalam cerita tersebut. Kemudian yang keempat, dengan membaca cerita fantasi semangka, peserta didik dapat menyampaikan secara lisan amanat serta unsur pembangun lainnya. Pada pembelajaran hari ini mencakup 3 hal. Yang pertama, pengertian teks narasi, yang kedua, struktur, dan yang ketiga adalah unsur pembangun fantasi tersebut, dan juga beserta karakter atau watak yang dimiliki setiap tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir yang terdapat dalam cerita tersebut. Kemudian terdapat pula unsur latar atau setting. Pada latar atau setting ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, latar tempat, waktu, dan juga suasana. Tempat ini menunjukkan di mana kejadian peristiwa tersebut, kemudian kapan, waktu terjadinya peristiwa, dan juga suasana. Bagaimana keadaan suasana dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah fiksi atau hayalan. Jadi cerita fantasi ini merupakan hasil dari imajinasi atau hayalan seorang penulis yang kemudian dituangkan dalam sebuah cerita. Yang mana cerita tersebut tidak bisa dinalar oleh akal pikiran kita. Kemudian, apakah dari penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Apakah dalam teks harus membuat semua unsur? Ya, jadi dalam teks narasi ini, paling tidak untuk awalan sebagai pemula harus memuat semua unsur ya, karena unsur ini merupakan unsur pembangun dari teks narasi tersebut.
Jadi, dalam membuat teks narasi itu harus memuat unsur-unsur tersebut agar menjadi cerita yang padu. Baik, begitu ya anak-anak. Kemudian Ibu akan melanjutkan pada contoh teks cerita narasi. Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Setelah kalian melihat video tadi, sekarang coba sebutkan apa saja unsur-unsur dalam cerita fantasi tadi. Silakan yang mau mencoba. Saya, Bu. Unsur-unsur dalam teks narasi ada 5. Yang pertama fiksi, kemudian tokoh, penokohan, alur, dan latar, Bu. Pada unsur latar itu terdapat di desa. Pada unsur tokoh yaitu Niko, Arko, guru sihir. Dan unsur alurnya yaitu alur maju. Ya, bagus anak-anak. Jadi, kalian sudah menjelaskan 5 unsur tadi dalam video cerita sepasang penyihir tadi ya. Baik, sekarang kita akan lanjut pada tugas kelompok. Sekarang silahkan ketua kelas untuk membagi teman-temannya menjadi 2 kelompok ya. Kemudian Ibu akan memberikan LKPD di WA grup kelas kita. Silahkan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tema sosial, tokoh, unsur tokoh dan watak, dermawan, peduli dan dermawan, muzakir, kikir dan sombong, alur, maju. 4. Latar, tempat, Sambas, Kalimantan Barat, waktu, siang hari, suasana senang dan sedih. 5. Fiksi atau khayalan, terdapat semangka yang berisi emas dan ada pula semangka yang berisi lumpur hitam bau. 5. Amanat, bersikap baik kepada siapapun karena tidak akan mendapat balasan yang baik pula. Dan sebaliknya jangan bersikap buntu kepada siapapun karena balasan yang diterima juga akan berupa balasan buruk. Saya akan menjelaskan tentang isi cerita. Pada suatu desa, terdapat keluarga kaya raya dan memiliki 2 anak yang bernama Darmawan dan Muzakir. Keduanya menerima harta warisan yang sama. Darmawan selalu memberikan hartanya kepada orang miskin yang meminta kepadanya, sehingga hartanya habis, sedangkan Muzakir tidak pernah memberikan hartanya. Pada suatu hari, Darmawan menemukan burung yang terluka. Ya, Bu. Menurut saya dalam penokohan tokoh Muzakir juga memiliki watak rakus harta dan tidak suka menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama yaitu unsur pembangun. Tema ialah sosial, tokoh dan watak. Yang pertama yaitu dermawan. Seperti peduli, dermawan, dan suka menolong. Kedua, muzakir, yaitu kikir dan sombong. Ketiga, alur, merupakan alur maju. Yang keempat, latar. Pertama, tempat di Sambas, Kalimantan Barat. Dan kelima, fiksi atau khayalan, terdapat
semangka yang berisi emas, dan ada pula semangka yang berisi lumpur hitam bau. Dan yang terakhir yaitu amanat. Bersikaplah baik kepada siapapun, karena kelak akan mendapatkan balasan yang baik pula, dan sebaliknya, janganlah bersikap buruk kepada siapapun, karena balasan yang diterima juga akan berupa balasan yang buruk. Saya akan membacakan isi cerita. Pada suatu desa, ada sebuah keluarga yang hidup kaya raya memiliki 2 orang putra yang bernama Muzakir dan Dermawan. Pada suatu ketika, ayah mereka meninggal dan membagi harta warisannya dengan adil dan sama rata. Muzakir dan Dermawan setelah mendapat dari harta warisan memberikan perlakuan yang berbeda pada orang miskin. Muzakir tidak percaya memberikan hartanya kepada orang miskin yang datang kepadanya, sedangkan Dermawan selalu memberikan hartanya kepada orang miskin sehingga hartanya tersebut habis. Pada suatu hari, Menurut kami kelompok 1, unsur latar kurang menunjukkan waktu dan suasananya. Ya, baik anak-anak, kalian telah menyelesaikan LKPD secara berkelompok ini dengan baik dan benar. Meskipun ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan lagi. Anak-anak, kita telah mempelajari beberapa materi tentang teks narasi pada hari ini. Apakah di antara kalian ada yang bisa menyebutkan dan menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Kita belajar tentang unsur teks narasi, Bu. Ya, benar, kita mempelajari tentang 5 unsur dalam teks narasi. Kan, apa saja unsur-unsurnya? ada 6 unsur, Bu, yaitu tema, tokoh, penokohan, latar alur, dan amanat. Ya, anak-anak. Jadi, pada pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang teks narasi. Dalam teks narasi ini terdapat unsur pembangun. Yang pertama yaitu alur, tokoh dan penokohan, latar, amanat, dan juga bersifat fiksi ya. Kemudian, untuk menambah pemahaman kalian mengenai teks narasi ini, silahkan kalian mengerjakan buku paket halaman 20 ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Ya, Bu. Nah, setelah kalian paham mengenai tugas yang akan kalian kerjakan di rumah, Ibu ingin kalian mengerjakan lembar refleksi yang Ibu kirimkan melalui link terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia minggu depan, kita akan mempelajari tentang teks biografi. Silahkan kalian membaca terlebih dahulu materi-materi tentang teks biografi. Terima kasih untuk kalian yang sudah ikut berpartisipasi pada pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.